Beragam modus dilakukan oleh para pemudik agar lolos pengawasan polisi di sejumlah pos penyekatan. Bagaimana strategi kepolisian untuk menangkis mereka yang nekat pulang kampung di masa larangan mudik Lebaran? Kita bahas bersama Kabak Operasional Korlantas Polri, Kombes Rudi Antariksawan. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Mbak Sofi. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Pak Rudi, begini, pemudik motor ini paling harus diantisipasi tampaknya, terutama di malam hari. Bagaimana antisipasi kepolisian setelah kejadian pemudik yang menjebol pos penyekatan di Karawang? Baik, ya. Jadi yang kejadian di Karawang itu bukan menjebol, jadi istilahnya mereka memang dalam jumlah yang cukup banyak, waktu 500 ya. Kemudian ada beberapa mungkin yang agak sedikit berteriak, kemudian baru dikasih penjelasan sama petugas. Ada beberapa yang langsung terus ya. Identifikasi 100 ya yang sudah lepas, namun semuanya setelah dikasih pengertian mereka mau diputar balikkan. Ya. Namun yang lolos tadi sekitar 100 itu sudah pasti dan sudah dikoordinasikan itu terjaring di pos berikutnya. Yang ada di Purwakarta, yang ada di Subang, di Indramayu, di Cirebon, sampai ke sana sudah tersekat dengan rapat. Ya. Pastikan tidak ada yang lolos. Namun demikian, apapun cara dari saudara kita yang memaksa, sudah diantisipasi oleh pemerintah. Ya. Pemerintah daerah pun semua sudah menyiapkan karantina sesuai dengan SE Satgas nomor 13, kemudian Permen 13, dan di PPKM Mikro itu sudah. Bahkan kalau kita melihat kemarin ya, di Jawa Tengah itu ada yang cerita agak lucu ya. Tapi memang ini bagus ya. Pak Ganjar kan langsung ngecek di Banyumas. Ada pemudik yang ketahuan langsung dikarantina. Ternyata yang melaporkan siapa? Istrinya sendiri. Begitu. Ya, jadi memang ini sudah diantisipasi. Oke, Jadi, Pak. apapun akan dapat karantina sampai di wilayah yang itu. Pak Rudi sudah menjelaskan kalau misalkan lolos dari satu pos pemeriksaan, pos penyekatan, pasti akan dihadang di pos penyekatan yang selanjutnya. Itu sudah jadi strateginya polisi. Tapi apa jaminannya ketika pemudik ini sudah diminta untuk putar balik, tidak balik lagi menggunakan jalur lain misalnya? Ya itu sudah berlapis-lapis. Jalur-jalur kecil pun sudah kita, istilahnya sudah kita duduki ya. Jadi pasti akan terkena. Karena antar kota, antar kabupaten ini sudah dibuat sedemikian rapat sehingga jumlah-jumlah penyekatan pun terus berkembang ya. Begitu. Pak Rudi, banyak cara yang dilakukan oleh pemudik untuk bisa mengelabui petugas. Kami punya beberapa gambar ini. Ada pemudik yang kemudian naik ambulans. Ada yang waktu itu naik truk sayur, ada pula yang nekat mudik menggunakan perahu. Tapi pasti saya juga meyakini banyak strategi dari kepolisian untuk menutup celah pemudik yang nekat ini. Caranya seperti apa saja, Pak? Iya, kita sudah tempatkan ya petugas-petugas. Sebenarnya petugas juga bukan hanya yang para pakaian dinas ya, pakaian preman ini dari jauh-jauh sebelum ada pos sudah melakukan istilahnya mendalami ya. Seperti kemarin juga sebelum di kilometer 31 Cikarang Barat belum penyekatan di rest area. Kemarin juga ada kumpul-kumpul beberapa kendaraan bus ya. Itu juga bisa terdeteksi. Demikian juga kendaraan barang itu kan yang menggunakan tutup terpal yang tertutup itu pasti kita periksa. Ya. Dan ada beberapa yang memang dijumpai seperti itu. Bahkan kemarin di Cikupa juga tertutup rapat, kendaraan kita cek isinya sepeda motor. Ternyata di dalamnya juga ada masyarakat di situ. Ya. Pak Rudi, tapi kalau dari jumlah personel, ini kan ada personel kepolisian sendiri, tapi juga ada personel gabungan dari TNI, dari Satpol PP, dari Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Personel yang disiagakan semuanya ini, apakah sepadan dengan jumlah para pemudik yang sejauh ini nekat untuk pulang kampung? Saya kira sudah sepadan ya, jumlahnya cukup banyak.
dan sudah kita buat beberapa shift ya, sehingga petugas-petugas selalu terjaga kesiapannya, ya, kondisi yang prima ya. Kemudian juga 24 jam kita jaga ya, seperti itu. Oke, Jadi silakan. siap semua. Dan kita terus melakukan ini, dan perkembangannya dari demi hari volume kendaraan itu sangat menurun drastis ya. Seperti hari ini informasi dari Jasa Marga itu rata-rata udah turun 75%. Ada yang mengarah ke Jawa dan mengarah ke Sumatera. Ya. Kalau Dan saya sekarang sendiri, menurun drastis itu puncaknya jadi kapan, Pak? Waktu itu. kita semoga ya ini menurun terus karena masyarakat semakin sadar. Jadi yang punya niat akhirnya mengurungkan, menunda dulu, menahan dulu. Apakah Untuk artinya keselamatan kita sempat semuanya. tinggi sebelum pemberlakuan larangan tanggal 6 itu berlaku? Memang ada kenaikan sebelum larangan atau tanggal 6 itu, tetapi sifatnya ini adalah perjalanan-perjalanan non mudik ya, Oke. perjalanan rutin bolak-balik begitu. Ya. Oke, Pak Rudi jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan melanjutkan perbincangan mengenai antisipasi untuk menangkis para pemudik yang nekat untuk pulang kampung. Sesaat lagi saudara, Anda tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.